Saudara, dalam program Desaku kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi yang dimiliki salah satu desa di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Desa Air Bulin. Dan di sini ternyata terdapat usaha sungko resam atau kopi resam. Kira-kira seperti apa usaha ini? Ayo ikut saya. Resam, rasam atau paku Adam merupakan jenis paku yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan dan tumbuhnya menjalar. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua. Siapa sangka tumbuhan resam yang dapat mengganggu proses pertumbuhan pada tanaman lain ini karena pakisnya mendominasi di permukaan tanah, sehingga tumbuhan lain yang berada di dekatnya menjadi terhambat pertumbuhannya, kini dimanfaatkan menjadi bahan baku dalam pembuatan kerajinan anyaman. Resam yang sudah dipotong, daun-daunnya harus dibuang terlebih dahulu. Setelah itu batangnya dikupas dan diambil isinya. Isi batang resam inilah yang dipakai karena sifatnya yang lentur sehingga mudah dianyam. Nah Ibu, ini kan sungko atau kopiah khas Bangka Belitung. Ini sejarah awalnya Ibu bisa masih terus melakukan usaha ini seperti apa Ibu? Awal-awal? Awalnya. Anu lah, coba-cobalah. Kelak kan ada orang beli ya di. Kalau sejarah sungko resam sendiri dari keluarga Ibu mungkin? Oh, dari turun-temurun lah, dari mama kami. Oh, dari mama dahulu. Dari nenek kami lah. Dari nenek dulu. Udah emak, udah kami belajar. Berarti regenerasi Bu ya. Nah, kalau untuk dari segi pembuatan nih Bu, berapa lama bisa jadi sungko kayak ini? Nih, sekitar 1 bulanan nih. 1 bulan. Satu sungko kayak ini. Satu kopiah kayak ini. Nah, bahan apa sebenarnya Bu? Resam. Resam. Di mana kita pakai nyari ini bahan? Oh, banyak di hutan, di tempat di pinggir-pinggir kulung banyak. Oh, di pinggir-pinggir kulung. Ada contoh Ibu di sini? Ini banyak tuh. Cuman kayak muat setengah tahun udah habis. Jadi biasanya kalau yang kayak gini membutuhkan berapa banyak resam Ibu? Nih sekitar 50 ikat lah. 50 ikat resam. Yang kayak gini. Biasa ayo dijual nih. Macam nih 5.000. Nah kalau untuk dari segi ini kan kalau saya lihat ada beberapa ukuran, ada yang bentuknya lonjong, ada bentuknya bulat juga bulat. Nah untuk dari segi lama pembuatannya dua ini, yang mana yang paling lama Ibu? Nih susah nih. Yang ini yang lebih susah. Kalau harganya berapa Ibu? 300. Yang ini 300. Kalau yang ini 200. Oh yang ini 200. Yang membuat dia lebih mahal itu apa Ibu? Nih susah bikin, kena. Ini lebih sulit ya. Oke, ini lebih sulit. Ini ada filosofi motifnya tersendiri nggak Ibu? Motif tersendiri lah nih. Nah kalau yang ini beda nih, agak mudah buat nih. Oh yang ini lebih mudah. Oke. Ini kalau saya lihat ada 3 tingkatan. Ini namanya apa Ibu? Kerarai. Yang mana yang kerarai Ibu? Nih. Oh yang bagian ininya ya. Oke, kerarai. Kalau yang bagian bawah? Keramian. Keramian. Jadi saudara ini adalah bagian kerarai dan di bagian sininya adalah bagian keramiknya. Oke. Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu.
Sungko atau kopiah resam merupakan salah satu kerajinan khas dari Bangka. Kopiah resam merupakan kerajinan tangan masyarakat Bangka yang dilakukan secara tradisional dan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bahan baku kopiah resam dari akar-akar resam yang mudah didapat di hutan Bangka dan pembuatannya memakan waktu lama karena melalui proses pengeringan akar dan memilah-milah akar menjadi lebih halus seperti benang. Penduduk Bangka telah lama mengenal kopiah resam yang diberi teknik pewarnaan dari pohon samak. Tidak hanya memakainya untuk sholat, tetapi mereka juga memasarkannya ke beberapa wilayah Indonesia hingga ke mancanegara. Karena resam banyak terdapat di mana saja, maka kerajinan anyaman ini dapat dilakukan oleh masyarakat dimanapun mereka berada tanpa khawatir kehabisan bahan baku. Tinggal mengembangkan ide dan kreativitasnya saja. Nah Ibu, kalau untuk produksi sebulan kira-kira bisa menghasilkan berapa kopiah resam nih? Tergantung yang mesan lah. Oh, tergantung yang mesan. Kadang ada lah orang mesan, kadang ada di. Tapi biasanya sebulan ada berapa ekor yang dibuat? Yang dibuat? Kira-kira 3 lah, 2 kadang. 2-3 ekor? Karena gue sampingan kan. Nah tadi aku lihat ada yang agak halus, nih yang agak kasar. Apa yang membedakannya itu? Yang membedakan nih? Ini parutannya agak kasar nih, agak kecil. Oh, parutannya dia. Oke, berarti semakin rapat semakin mahal harganya. Oke, baik. Nah, kalau di sini ada berapa macam bentuk, Ibu? Soalnya kan ada yang lonjong, ada yang lingkaran, sentian. Mungkin ada bentuk yang lain, ada yang kotak. 2 macam lah. Hanya 2 tapi macam. motif beda-beda. Oh, motif-motifnya berbeda-beda. Misal di resam, ditaruh nih, Apa warna ini. Nah, kalau yang ini warnanya berbeda, Ibu. Ini bahannya sama atau bahan yang lain? Nih, namanya beda lah, resam lilit nih. Oh, yang ini resam lilin. Resam biasa nih. Oh, yang ini resam biasa. Oke. Resam lilin ini lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Lebih mahal. Oke, ini harganya berapa, Ibu? 300. Oh, ini 300. Sama kayak ini tadi. Oh, sama dengan yang ini ya. Yang bulat. Oke. Tapi kalau dari segi kesulitannya, Ibu, apa sih kesulitannya dari usaha ini? Kesulitan. Ini tergantung ada orang mesan tadi lah. Nyari nih bahannya susah. Oh, bahannya susah. Oke. Tapi kalau untuk ngerajinnya sendiri gimana? Sulitkah? Apa sudah mulai terbiasa atau gimana? Oh, terbiasa. Kadang-kadang nyambil dari kebun bikin, kelak malam kadang pulang dari kebun. Oh, oke. Ini kayak sampingan juga sih. Kreativitas dan ketekunan akan sering mendatangkan keuntungan dari sisi ekonomi. Hal ini pun yang bisa dilakukan dengan hal-hal kecil yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan hal kecil ini mampu menghasilkan nilai jual dan pendapatan ekonomi yang menjanjikan.
Pengrajin terus harus mendapatkan perhatian dan pembinaan. Hal inilah yang dilakukan oleh pendamping di Kabupaten Bangka Barat, Sakuri. Berbagai usaha dan pendampingan telah dilakukan untuk meningkatkan kerajinan dan meningkatkan inovasi di kalangan pengrajin yang ada di Bangka Barat. Nah, kalau ditengok resam ini kan salah satu produk unggulan dari Bangka Belitung, Bang. Nah, kalau untuk dapat resamnya sendiri di desa ini di mana? Kalau di desa Airbul ini dapatnya dari sekitar desa ini lah. Oh, di sekitar desa. Di sekitar desa ini lah. Nah, kalau lihat dari potensi ya di desa ini yang pengrajin di sini ada berapa banyak? Pengrajin di sini mencapai belasan. Oh, ada belasan. Belasan. Oh, iya. Termasuk keluarga ini itu 4 beradik, 5 sama mama itu bisa semua kan. Oke. Nah, yang nenek juga bisa. Nenek juga masih bisa? Bisa. Oh, berarti dari keturunan ke Keturunan, turun-temurun. Nah, kalau dari segi kendala, Bang, untuk pembuatan skor resam nih, apa kendala yang masih dihadapi? Kalau kendala pembuatan di bahan juga deh, cuman bukan bahan yang resam yang kayak gini. Di sini saya jelaskan juga kalau bahan dia ada 3 macam deh. Oh, ada 3 macam bahan resam. Resam ini ada resam biasa yang kayak gini. Terus ada yang kehitaman itu resam bulin namanya. Resam bulin. Sesuai dengan nama desa ini kan resam bulin, dia agak-agak panjang resamnya. Terus kalau resam biasa itu kan segini-segini lah palingan panjangnya kan. Panjang-panjangnya. Terus ada ketiga lagi namanya sulur. Sulur kalau untuk di sini udah agak langka deh. Kita kadang sulur itu mesennya ke Bangka Selatan. Oh, Bangka Selatan. Ke daerah Bangkaraya. Dia putih-putih warnanya. Nah, kalau untuk dari Abang sendiri kan sebagai pembina di sini, Bang. Untuk para UMKM yang ada di sini gimana itu, Bang? Prospek untuk usaha skor resam ini. Kalau untuk prospek skor resam ini terus terang ya, kita sebagai pendamping pembina di sini kayaknya masih sangat berarti, masih sangat berperan sekali. Karena sebelumnya mereka itu nggak tersentuh, nggak ada pembinaan, nggak ada pendampingan. Jadi alhamdulillah dengan adanya kita sedikit demi sedikit kan, kita bisa mengarahkan mereka, terutama membantu mereka dari segi pemasaran. Tadinya kan mereka itu yang pembeli itu mengharapkan cuman ya kayak dibilang Ibu semua tadi, orang yang lewat kan. Dengan adanya kita, berhubung kita tuh linknya agak luas, jadi kita bisa tawar ke dinas-dinas, ke instansi pemerintah, ke swasta juga. Jadi bisalah kita bantu mereka, dibantu lewat situ kan. Kita juga punya ibaratnya punya grup kayak ikatan UMKM Bubble, kita bisa nawarin di situ kan. Itulah yang kita kayak lewat Facebook, kita kan punya grup-grup, bisa kita tawarkan di situ. Salah satunya kita sebagai pendamping, secara langsungnya itu yang kita bantu. Terus masalah permodalan juga. Permodalan juga. Kita sih memang pengennya mereka yang dibina ini, pengennya mereka tuh paling enggak 75% fokusnya ke sini. 75%-nya ya. Paling tidak ibaratnya paling enggak bisa, kalau yang ibu-ibu kan bisa bantu suaminya lah gitu. Memang bisa benar-benar memang ibaratnya bisa diandal lah dengan usaha ini. Cuman ya untuk itu kayaknya kesadaran mereka juga masih kurang ya. Masih kurang. Jadi ya masih sambilan lah sampai sekarang gitu. Nah, kalau untuk dari segi harga nih, Bang, ini kan cukup mahal untuk dijual. Nah, dari Abang sendiri dan teman-teman tuh untuk membantu UMKM di sini gimana ya, Bang? Untuk masalah harga. Untuk menunjang masalah, termasuk menunjang dan menunjang kualitas ini juga, termasuk produksi biar lancar kan, pemasarannya lancar. Kita semacam kita buat kemasan gitu kan, biar nggak kayak ya kalau gini kan kesannya itu murahan kalau kita pegang kayak gini kan. Kalau kita nih taruh kantong asoy kan, kan murahan kesannya. Cuman kalau kita ada kayak kemasan kotak gitu kan, kayak ada label, kayak baju gitu kan. Itu jadi kesannya lebih wah gitu kan. Tapi kalau sekarang di sini bagaimana? Kalau kita kebiasaannya di sini masih ya kayak gini lah, paling siapa yang beli langsung pegang aja. Pegang aja ini, tawar menawar lah paling. Tawar menawar juga. Tapi kalau untuk dari segi kemasannya tadi sudah ada di sini.
Ya, kita lewat pembinaan lewat kita juga. Oh, pembinaan Bu, juga gimana di sini. kalau ini mau kita bentuk kemasannya mudah-mudahan kayak gini. Nah, kalau untuk dibina mereka memang nggak ini. Mereka selalu oke. Mereka selalu oke. Selalu oke. Nah, kalau dari segi antusias ibu-ibu di sini seperti apa abang menilainya? Kalau alhamdulillah kalau di air bulin khususnya dari resam, yang keripik, mereka sangat antusias sama pendampingan kita. Sangat antusias. Tadinya ibaratnya kayak ini kita cerita agak keluar dikit kayak keripik, mereka nggak ada label kemasan, mereka mau dibuat label, bahkan mendukung. Menurut abang terakhir bang, seberapa besar prospek untuk usaha resam ini dilakukan untuk di kemudian hari? Kalau untuk di kemudian hari, perbandingan kita yaitu kelangkaan bahan bakunya. Sudah mulai berkurang. Itu kalau jangka panjang itu bahan baku bakal jadi kendala. Karena kita tahu lingkungan sekitar kita kan semakin hari itu semakin hutannya semakin habis. Karena resap itu kita ambil kan dari hutan sekitar desa ini. Bahkan sesekali kayak mereka ini kan mesennya dari kampung luar. Beli kayak kata Ibu Suma tadi kan, satu ikat itu 5.000. Beli. Nah, kalau untuk selain resam, ada tidak nanti inovasi baru untuk membuat aneka kerajinan dari resam ini? Kita punya inovasi baru, yaitu kita cuman yang jenisnya kayak resam, misalnya yang mudah aja. Cuman nggak tahu lah kesannya di masyarakat, kesan apa ibaratnya sejarahnya itu mungkin agak beda kan. Kayak itu nilon. Tali nilon. Nilon pancing. Itu udah bisa dikerjain, bisa udah pernah dibuat. Oh, bisa dijadiin kayak ya, jadinya kayak gini cuman agak lebih rumit, dia agak licin kan. Kalau ini kan agak lengket. Kalau tali nilon pancing itu dia kan agak licin. Jadi pembuatannya agak rumit juga. Nah, itu. Nah, kalau keunggulan dari skor resam ini apa, Bang? Dia ini kalau berbicara keunggulan, yang pertama kita itu mengingat ibaratnya ini merupakan sebuah sebuah kerajinan yang sudah turun menurun, yang merupakan apa yang Bapak bilang tadi tuh, kearifan lokal sih. Kearifan lokal khususnya Desa Air Bulin ini, Bangka Barat pada umumnya kan. Itu kita menjaga itu. Jadi dengan kita bisa ngebuat itu, kita bisa ngebuat songkok resam ini, kita sudah mempunyai suatu kebanggaan. Sekalipun nggak dibeli ibarat. Nah gitu. Jadi identik dari desa ini bahwa resam ini, Bang. Oke. Betul. Pembuatan sungkok resam di Pulau Bangka masih ada di beberapa kampung. Harganya dari yang 50 ribuan hingga 3 jutaan bahkan lebih. Sayangnya, peran pemerintah masih setengah-setengah atau bahkan tidak ada sama sekali dalam menjaga dan mengokohkan benda dan nilai-nilai kearifan lokal ini. Padahal ia adalah ruh dan jiwa sebuah daerah. Saudara, itu tadi usaha kopiah resam di Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Semoga melalui tayangan ini kita bisa lebih mengenal untuk potensi-potensi yang dimiliki daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Saya Firdy Setiawan, pamit undur diri dan sampai jumpa.